Baik, kita masih berbicara tentang huruf ya. Pertemuan sebelumnya sudah tuntas makhorijul huruf, tapi tinggal prakteknya ya. Terutama yang masih sering diabaikan itu makhraj khoisyum yang kemarin. Khoisyum yang terakhir kita bahas kemarin itu rongga hidung. Rongga hidung itu yang keluar adalah huruf-huruf dengung. Nah, gitu. Huruf-huruf dengung. Nah, nanti kita latih lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang sifatul huruf. Sifat huruf itu ya, sesuatu ya, namanya sifat itu sesuatu yang melekat pada dirinya gitu. Kalau misalnya huruf dia punya karakter sendiri untuk pengucapannya. Kalau makhraj itu kaitannya dengan sumber bunyi, ya. Kalau makhraj itu kaitannya dengan sumber bunyinya, di mana asal bunyinya itu. Nah, kalau sifatul huruf, kualitas bunyinya. Gitu ya. Jadi kalau sifat huruf ini dia berbicara tentang kualitas bunyinya itu seperti apa. Apakah dia bunyinya keluar mengalir, nafasnya mengalir, atau karakternya kuat, atau karakternya lemah, itu bicara di sifatul huruf. Nah, makanya dari itu, jadi membaca Quran itu nggak sembarangan. Jadi dia butuh suara. Suaranya makanya dikeluarkan ketika membaca Al-Quran. Pertama, sifat huruf itu secara garis besarnya ada dua. Ada yang berlawanan, ya, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan atau memiliki lawan ya. Berlawanan itu di sini memiliki lawan. Ini aja dah supaya ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ini ada 10. Kita bahas satu-satu saja. Ya, dari yang 10 itu berarti masing-masing 5. 5 lawannya apa? Jadi ada masing-masing itu jadi 2 gitu ya. Satu. Yang pertama ini hams. Bukan hamas ya. Al-hams. Hams itu lawan dari jahar. Ininya jahar. Jahar. Jahar itu jelas. Berarti hamas tersembunyi. Kalau jahar jelas, hamas tersembunyi. Ini karakternya ya. Karakternya itu kalau jahar apa maksudnya? Jahar itu terang. Jahar terang ya. Jelas pengucapannya. Nah, kalau hamas dia tersembunyi. Maksudnya apa? Hamas ini ketika pengucapan nafasnya keluar. Ya,
Nafasnya menghembuskan nafas ketika mengucapkan huruf. Jadi menghembuskan nafas ketika mengucapkan huruf hamas. Jadi karena dia terhembuskan nafasnya, jadi nggak ya samar-samar gitu, nggak kuat, nggak terang gitu ya, nggak terang ya. Jahr itu terang. Ini hurufnya dikumpulkan dalam lafaz. Sini aja dah, satu-satu aja lah. Fahassuhu syakhsun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. 10 huruf. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha. Nah, mengucapkan huruf fa secara otomatis napasnya terhembus. Af, fa, 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 af, fa. Beda dengan kalau misalnya tidak sesuai dengan makhrajnya. Pak, kalau misalnya pak, ap, tertahan. Gitu. Makanya bukan bibir ketemu bibir kalau makhraj fa. Bibir ketemu ujung gigi yang atas. Ujung gigi yang atas bertemu dengan batnus syafatil asfal ya. Jadi bertemu dengan bagian dalam bibir yang bawah. Fa, af, idatun, af, ya, af. Jadi pengucapan jangan up. Kalau up tertahan dia, ya kan? Napasnya, iya. Fa, beda. Cara pembuktian, ya, cara pembuktian sifatul huruf itu kalau hurufnya disukunkan. Itu, af. Ya, cara pembuktian sifatul huruf itu hurufnya disukunkan. Af. Ah. Ah. Ya, napasnya tetap terhembus kan? Tetap mengalir. Ah. Kemudian fa, as. As. Ha. Ah. Ah. Sya. Ash. Kho. Ah. Ya, sod. As. Aslaha yuslihu sin as. Nah, ya. Aslama yuslimu aslama. Kaf ak. Nah, nanti ada sifat tersendiri ya. Nanti ada sifat-sifat tersendiri. Cuma mendasarnya seperti itu. Ya, dia terhembus nafasnya. Ak. Nah, sama dengan ini. Ta. At. Ya, hamas. Ya, hamas terhembus suaranya, hamas. Ak. At. Nah, kalau yang jahar sisa dari ini. Yang jelas ini hurufnya, karakternya sisa dari yang ini. Berarti ada 9 kalau dengan alif ya. Kalau dengan alif ada 9. Ada 9. Azuma, ain misalnya. Ain. Ain, terus zod, mim, waw, jim.
Zai, nun, kof, ro, ya alif masuk. Hamzah, zal, ya, goin ya, goin belum. To, zo. Oh iya, udah. Ya, dal, ba, lam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, satu lagi. Ro, zai-nya belum ya? Oh, udah. Ro sudah. Ini ro. Bod. Bodnya belum ya? Bod. Nah, ketika pengucapan huruf ini, ya, pengucapan hurufnya, nafasnya, hembusan nafasnya tertahan. Ya. Ya, walaupun nanti dia ain ada sifat yang lain ya, tapi sifat tersendiri. Dia pertengahan. Tapi pada dasarnya dia tertahan. Nia. Nah, agak tertahan. Nia. Au. Tertahan. Au. Ujung lidah ketemu ujung gigi yang atas. Ya kan, jadi secara otomatis hembusan napasnya tertahan oleh lidah kita. Jadi tidak keluar kan? Beda dengan tadi taat. Nah, keluar. Hamas. Terus mim, am. Jelas kalau am. Udah jelas ya. Udah. Ketika sukun, dia otomatis hembusan nafasnya tertahan. Wow, au. Nah, jadi jangan keluar. Nggak keluar begitu. Napasnya tidak terhembus. Awwala. Iu. Udah berhenti aja. Walaupun memang tidak tertahan oleh lidah, tidak. Tapi bunyinya selesai gitu. Napasnya dihentikan ketika membunyikan huruf waw. Tidak tidak begitu. Jim, aj. Nah, tadi ya. Jadi pengucapan jim jangan az. Za'ala, nah, ja. Aj. Kan tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah kita itu ketika huruf jim sukun dia menempel. Nah, udah tertahan dia. Nafasnya nggak boleh keluar. Bahkan kalau guru saya dulu mencontohkan pengucapan jim sukun yang bagus itu, kalau kita menyalahkan lilin dinyalakan, itu tidak bergetar. Si apinya tidak bergetar karena tidak keluar napas. Kalau masih nah itu berarti masih keluar hembusan nafasnya, anginnya masih keluar ya. Makanya ditahan. Ya. Tidak ada desisan, tidak ada bunyi desisan. Kalau zai, az, tertahan juga dia, tidak mengalir deras, tidak. Az. Walaupun ketika fathah pasti, apalagi ketika panjang ya, ketika panjang za, itu lebih beda lagi. Dia huruf mad berarti, bukan za-nya itu. Za, az, nun, an, am. Nah, jadi pengucapan nun harus betul-betul ditekan supaya tidak tawallud ya, supaya tidak timbul pantulan. Ana, nah kan gitu.
Siratal ladzina an'amta. Nah, itu harus ditahan itu. Nggak boleh kayak begitu ya. Tahan. An. Ya, nafasnya tertahan. Jadi jelas karakternya. Nun sukun ketika bertemu huruf halki dia dibaca jelas. An, in, un. Itu jelas ya. An. Kemudian qaf, ak. Nah, ak. Ada baru mantul. Ak. Jadi nempel dulu. Ak. Nah, tidak ada hembusan nafas yang keluar. Ak. Ro. Nah, or. Jadi tidak ar. Kalau ar secara otomatis hembusan nafasnya keluar. Ar-Rahman. Il. Ya walaupun dia bacanya tipis, il. Misalnya. Ro-nya tertahan hembusan nafasnya. Kalau alif, dia alifnya huruf alif. Huruf panjang ya. Ma, sa, alif, hamzah, mu. Nah, mu. Tidak tertahan. Tidak, mu, enggak begitu kan? Mu, minuna, yu, minuna, ma, wahum, ma. Nah, udah jelas ya? Ma. Nafasnya tidak ada. Ma, wahum. Ya. Nih, hamzah, kemudian zal. Jangan ada the ya, the-nya hilang. Ahum. Tertahan. Bunyi napasnya. Ya. Nah, tidak menghembuskan napas. Ya, napasnya tertahan. Ya. Nah, baru muncul nanti sifat qalqalahnya. Setelah terhenti baru mantul. Qalqalah. Ya, huruf-huruf qalqalah di sini semuanya ya. Huruf qalqalah yang 5 itu di sini semuanya. Ada di makhraj jahar. Ba, jim, dal, to, qaf, semuanya ada di jahar. Karena nafasnya tertahan baru terpantulkan. Po, dal, ba ya, ab. Asalnya nempel baru mantul. Ab. Lam, al. Jelas, al. Tidak ada hembusan nafas. Bod, ab. Ghosu. Jadi jangan makhraj kemarin huruf bod itu kan seluruh pinggiran lidah kita nempel di gusi yang atas. Bo, ya, pinggir kanan kiri kita, ya, lidah kita itu nempel di gusi yang atas. Secara otomatis aliran nafasnya tertahan. Nah, tapi kalau do dia punya nanti sifatnya tersendiri, punya istitolah. Cuma dia satu-satunya. Yang pengucapannya dia menggema suaranya di dalam. Ya. Nah, ada do. Jadi pengucapan huruf do itu tidak langsung begitu. Do. Ada ed-nya itu tuh. Bo. Ya, tidak langsung begitu. Bo. Walau, nah, apalagi kalau misalnya disukunkan fil ardi, misalnya kita sukunkan, kita wakafkan fil ard. Nah, ada harus fil ard. Ada gitunya ya. Fil ard. Tidak fil ar. Tidak. Fil ard. Betul, harus nempel. Fil ard. Harus nempel. Kalau tidak nempel dia bunyinya bakal beda. Ard. Ada istitolah. Nanti kita belajar istitolah ketika nanti makhraj sifatul huruf istitolahnya sampai. Baik. Saya rasa 2 saja dulu yang berlawanan ini, hamas dan jahar. Kalau hamas nafasnya terhembuskan atau mengalir, kalau jahar nafasnya
tertahan. Pengucapan hurufnya ya. Baik. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Ini sama ini zal. Kalau zal itu kemarin makhrajnya ujung gigi ketemu ujung lidah. Ah, iz. Hati-hati pengucapannya. Jadi mengucapkan zal ini lidahnya jangan di dalam. Jangan di dalam gigi. Kalau misalnya di dalam gigi za, ngucapinnya pasti za. Tapi bersentuhan, ujung lidahnya bersentuhan dengan ujung gigi. Za. Nah, za, iz. Gitu ya, iz. Bukan iz. Kalau iz larinya ke zai. Kalau zai ini dia nyambungnya sama sin. Sama sod. Ya, zai itu zai, sin, sod makhrajnya sama. Ujung lidah kita ketemunya sama bagian gigi yang bawah. Za. Za. Sa. Ya. Jadi bukan dengan yang atas. Za, sa, so. So. Gitu. Jadi posisinya maksudnya lidahnya biasa saja gitu. Tidak di otak-atik lidahnya, di ngampar aja biasa gitu. Sa, za itu lidah biasa aja. Nah, beda sama mengucapkan ini. Kalau mengucapkan ini lidahnya keluarin sedikit. Za. Jadi halus pengucapannya. Za, az. Ya, tertahan. Yang menyebabkan ini diantaranya tertahan nafasnya itu begitu. Karena bersentuhan dengan ujung gigi kita. Az. Zalika. Tidak zalika. Zalikal kitabu. Ya, halus dia pengucapannya. Kedengarannya halus. Beda dengan zai. Nanti ketemu. Ini pasti akan beda di makhraj yang lain. Maaf. Di sifat yang lain pasti akan beda. Di sifat yang lain. Di sini dia sama nih. Karena napasnya tertahan. Tapi di sifat yang lain dia berbeda. Itu giginya harus rapat ya. Itu i. Oh, kalau iya giginya tidak keluar. I biasa aja. Kalau tergantung makhrajnya ya, i itu ya. Kalau misalnya ya tasdid i. Enggak terlalu. Karena yang menjadi fokusnya adalah tengah-tengah lidah kita. Iya karena cuma kan kalau misalnya huruf-huruf yang kasroh sudah pasti bibir kita i, ji, i. Tidak dirapatkan tidak. Iya. Tidak tidak dirapatkan ya. Iya biasa aja. Karena setiap huruf yang kasroh secara mendasar posisi bibir posisi mulut kita akan begitu ya, sedikit merapat. I, ji, si, mi, ki, kan gitu. Tapi tidak dirapatkan giginya. Tuh. Baik. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya masih dengan sifatul huruf ya. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan, sehatkan dan juga lancarkan dalam urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir bil Qur'ani absarana washrah bihi sudurana wa yassir bihi umurana wa atliq bihi alsinatina wa farrij bihi kurbana wa nawwir bihi qulubana wa qawwi bihi azmana wa akrim bihi lubbana
وارزقنا تلاوة القرآن وحب العلم يا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بك في جميع الحاصلات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.